أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali bersama kita semua mengkaji satu kitab sebagai referensi yang dimana kita ingin mengilmui diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan, agar ibadah kita itu tatkala dilandasi dengan ilmunya, maka kesempurnaanlah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang melakukan amal ibadahnya didahului dengan mengilmuinya terlebih dahulu. Di majelis yang ke-8 ini insyaallah kita membahas tema, yaitu hal-hal apa saja sih yang mubah dilakukan pada saat berpuasa. Nah, sebelumnya arti mubah itu adalah mubah ya boleh, tidak ada larangannya dalam syariat Islam dan tidak ada juga perintahnya dalam syariat Islam gitu. Akan tapi hukumnya mubah, boleh artinya. Dan hukum mubah itu bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah kalau kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit tentang arti mubah. Segala sesuatu yang tidak ada perintahnya dari syariat dan tidak juga dilarang. Itu mubah. Artinya boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada larangannya gitu. Dan suatu yang mubah itu bisa bernilai pahala, bernilai kebaikan jika dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan pada saat seseorang berpuasa? Yang pertama adalah hukum mandi bagi yang berpuasa. Jadi maksudnya mandi itu apakah diperbolehkan? Hukumnya wajibkah, sunnahkah, atau mubahkah, atau bahkan dilarang gitu ketika seorang berpuasa. Maka lihat, penulis mengatakan mubah hukumnya bagi yang berpuasa jika ia melakukan hubungan intim dengan istrinya di malam hari, kemudian baru mandinya di pagi harinya sesudah masuk waktu fajar, dan puasanya sahih, puasanya itu benar. Maksudnya gimana? Jika di malam hari ada suami istri melakukan hubungan, kemudian di pagi harinya dia baru mandi, gitu. Mandi di pagi hari setelah mungkin di waktu subuhnya dan lain sebagainya. Nah, itu apa hukumnya? Kita lihat. Berkata Imam An-Nawawi, telah menjadi ijma' kesepakatan ahli ilmu akan sahnya puasa orang yang sedang junub, baik dikarenakan ihtilam atau jima'. Maksudnya gimana? Imam Nawawi berkata begini. Jika ada orang yang junub, dalam keadaan junub, ihtilam, mimpi basah di malamnya, kemudian bangun, sahur, nah kemudian datang azan subuh, nah dia baru mandi setelah azan subuh, itu sah gitu. Jadi artinya dia sudah masuk ke waktu puasa dalam keadaan junub, karena dia baru mandi junubnya itu setelah azan subuh gitu. Maka puasa yang seperti itu sah, sehingga artinya mandi junub di pagi hari bagi orang yang berpuasa sah-sah saja. Mau mandinya di pagi hari, mau mandinya di siang hari, mau mandinya di sore hari, walaupun dengan niat, ya Allah, semoga dengan mandi ini aku bisa terbantu menghilangkan haus dahaga dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja gitu. Dalilnya apa? Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha,
Kemudian beliau mengatakan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bangun ketika waktu fajar datang sedangkan ia dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub dari keluarganya. Kemudian beliau mandi dan kemudian beliau berpuasa. Jadi artinya apa? Beliau bangun di waktu fajar. Waktu fajar sudah dikumandangkan. Beliau bangun dalam keadaan junub gitu dari keluarganya. Kemudian beliau mandi dan ternyata beliau melanjutkan puasanya. Artinya jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Rasul telah mandi di waktu puasa gitu. Karena mandinya di setelah azan fajar. Maka dari situ kesimpulan bahwa Imam Nawawi mengatakan sudah menjadi ijma bolehnya orang yang berpuasa melakukan mandi baik di pagi hari, siang, sore gitu. Pembahasan yang kedua, menyiram kepala dengan air dingin. Bolehkah kita menyiram kepala kita ini di siang hari dengan air dingin gitu? Penulis mengatakan dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dahulu aku melihat Nabi menyiram kepalanya dengan air, entah itu karena cuaca yang panas, entah dari rasa hausnya, sedangkan ia masih dalam keadaan berpuasa. Kemudian beliau tetap berpuasa sampai beliau datang membawa garam. Kemudian meminta agar dibawakan air. Kemudian Nabi SAW berbuka puasa. Dan orang-orang pun ikut berpuasa dengan Nabi SAW. Dan ini terjadi di tahun Fathu Makkah. Ini kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Juga Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Musnad Imam Syafi'i. Juga Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan kisah ini dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dalam kitab hadisnya. Dan berkata Imam Abdul Bar, ulama mazhabnya Imam Maliki, bahwasanya hadis ini sahih. Jadi artinya apa? Sahabat melihat Rasulullah SAW mengguyur kepalanya dengan air dingin. Entah karena cuaca yang sedang panas pada saat itu, atau karena hausnya Rasul SAW. Dan kemudian sahabat itu mendapati Rasul melanjutkan puasanya. Sampai saat menjelang maghrib tiba, Rasul meminta agar dibawakan garam dengan air gitu. Garam dengan air. Nah, dan saya belum melihat apa maksud Rasul SAW meminta agar dibawakan garam dengan air. Ya mungkin bisa jadi itu salah satu model buka puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta dibawakan garam dengan air gitu. Nah, jadi dari hadis ini bahwasanya boleh seorang mengguyur kepalanya dengan air dingin baik di siang hari, pagi hari maupun sore hari, walaupun dengan niat untuk agar rasa dahaga hausnya ini bisa hilang. Itu tidak masalah. Jadi hal ini mubah. Hal ini adalah mubah. Pembahasan yang ketiga, apa hukumnya orang yang sedang berpuasa dan dia sudah menikah kemudian mencium istrinya gitu. Nah, ringkasnya adalah penulis mengatakan yang rajih adalah jika dia melakukannya tanpa syahwat, maka ini diperbolehkan. Dan jika dia melakukannya dengan syahwat, ini ada dua keadaan gitu. Jika dia lebih yakin gitu untuk tidak melewati batas, maka tidak masalah. Tapi jika dia merasa tidak yakin, maka lebih baik untuk dijauhkan gitu. Pembahasan keempat, hukum siwak bagi yang berpuasa gitu. Apakah bolehkah kita menggunakan siwak ketika kita sedang berpuasa di siang hari Ramadan? Nah, ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Abdullah bin Umar, kemudian pendapatnya Ibnu Zubair, juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi yang berpuasa untuk melakukan siwak. Untuk bersiwak itu mubah hukumnya. Dalilnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau saja aku tidak khawatir akan membebani umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Ibnu Khuzaimah berkata mengomentari hadis ini, Nabi tidak mengecualikan yang puasa atau tidak dalam hadis ini. Artinya apa? Kalau saja aku tidak khawatir akan membebani umatku, maka aku akan perintahkan mereka semua untuk melakukan siwak setiap kali hendak mau melakukan sholat. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan ini tidak Rasul
kaitkan kalau di Ramadan tidak atau bahkan boleh gitu. Sehingga dalil ini umum, tidak disebutkan pengecualian di bulan Ramadan, maka hadisnya umum. Artinya adalah hukum sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk umat Nabi Muhammad SAW bisa melakukan bersiwak, gitu ya, bersiwak sebelum melakukan sholat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya, gitu. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad, bahwa siwak itu makruh. Siwak itu makruh, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Siwak itu makruh jika dilakukan di waktu asyi. Asyi itu adalah setelah zawal syams. Artinya setelah zuhur. Nah, siwak itu menjadi tidak boleh, makruh. Dari zuhur ke atas itu boleh-boleh saja. Adapun setelah zuhur ke bawah maka hukumnya berubah menjadi makruh. Dalilnya apa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah dari minyak wangi al-misk. Minyak wangi al-misk itu sangat wangi, minyak wangi yang luar biasa wanginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga maksudnya apa? Imam Syafi'i menginginkan agar Allah tuh mencintai aroma mulutnya orang yang berpuasa. Maka jangan dihilangkan aroma itu dengan kita melakukan siwak, gitu, dengan kita bersiwak. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Ahmad mengatakan bersiwak hukumnya makruh jika dilakukan setelah zuhur. Sebabnya apa? Agar jangan menghilangkan keutamaan tadi. Allah mencintai aroma wangi mulutnya orang-orang yang berpuasa, gitu. Nah, akan tapi yang dipilih oleh penulis adalah pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah juga Imam Malik, bahwasanya siwak itu mubah, baik dilakukan di pagi hari maupun di siang hari maupun di sore hari, tapi dengan catatan pastikan siwaknya itu siwak yang memang kuat, sehingga tidak ada potongan-potongan kecil yang memang bakal terselip, yang dikhawatirkan itu bisa masuk ke tenggorokan kita dan itu bisa membatalkan puasa seseorang. Maka kalaupun ingin melakukan siwak di siang hari Ramadan, maka pastikan siwaknya itu kualitasnya bagus, yang tidak mudah rontok, sehingga khawatir bisa masuk ke tenggorokan dan itu bisa membatalkan puasa seseorang, gitu. Kemudian, apa hukumnya mencicipi makanan bagi yang berpuasa? Apakah ini mubah dilakukan oleh mereka yang berpuasa atau tidak, gitu? Maka kita lihat. Pertama, penulis mengatakan bahwa tidak ada riwayat dari Nabi SAW tentang masalah ini. Belum ada riwayatnya bahwasanya Nabi SAW pernah mencicipi makanan pada saat berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya ada riwayat-riwayat dari sahabat maupun generasi tabi'in saja di tema ini. Jadi riwayat dari Rasulullah tidak ada, melainkan adanya riwayat-riwayat yang terjadi pada generasi sahabat maupun generasi tabi'in. Maka kita lihat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tidak apa-apa bagi yang berpuasa untuk mencicipi al-khal. Al-khal itu kalau di Indonesia ya acar. Kalau kita mungkin beli nasi goreng maka ada acar, itu kan khal itu sifatnya rasanya asam. Nah, kata Abdullah bin Abbas, tidak masalah bagi yang berpuasa ini untuk mencicipi al-khal atau sesuatu apapun selama tidak masuk ke tenggorokan. Maksudnya apa? Untuk mencicipi makanan yang mau dihidangkan ini pada saat berbuka enak atau masih kurang rasa dan sebagainya. Jadi mencicipi makanan saja itu tidak masalah menurut riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, gitu. Kemudian dari riwayat lain, yaitu dari Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwa tidak apa-apa bagi yang berpuasa untuk mencicipi madu dan penyedap atau semisalnya, kemudian ia tidak menelannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga, gitu. Jadi ini Hasan Al-Basri mengatakan tidak apa-apa untuk mencicipi madu atau penyedap makanan lainnya. Kemudian yang ketiga,
penulis mengatakan ada fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Beliau masih hidup hari ini, salah satu dewan fatwa ulama negara Arab Saudi. Beliau mengatakan tidak apa-apa dengan mencicipi makanan karena ada hajah. Kalau ada hajahnya maka tidak apa-apa. Kalau ada sekiranya butuh nih untuk mencicipi makanan maka tidak apa-apa. Sekiranya tidak butuh maka tidak usah dilakukan gitu. Yaitu dengan meletakkan makanan itu di ujung lidahnya. Meletakkan makanan itu di ujung lidahnya. Hal itu agar dia mengetahui rasa makanan tersebut. Akan tetapi tidak boleh menelannya, melainkan dikeluarkan lagi dan hal tersebut tidak merusak puasannya. Ini ditulis di kitab Fatwa As-Siyam nomor 543 sampai 544. Yang terakhir, hukum mengunyah makanan bagi yang berpuasa. Gitu. Berkata Imam Ibnu Qudamah, mengunyah makanan itu ada dua bagian. Mungkin maksudnya adalah, mungkin ini adalah kasus yang biasa terjadi pada ummahat, pada para ibu yang memang memiliki anak yang masih kecil, yang masih kesulitan makan, kecuali harus digigit, diemut terlebih dahulu oleh ibunya. Maka apa hukum jika seorang yang berpuasa melakukan hal tersebut gitu? Imam Ibnu Qudamah mengatakan, mengunyah makanan itu ada dua bagian. Yang pertama adalah mengunyah makanan yang lembek dan mudah lebur. Makanan yang lembek dan mudah lebur, maka ini tidak boleh. Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu adalah ulama besarnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mengunyah makanan yang lembek dan mudah lebur itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan, ini masih ucapannya Imam Ibnu Qudamah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya justru adalah makruh selama tidak masuk ke tenggorokan. Kalau masuk ke dalam tenggorokan maka batal. Itu kalau makanannya lembek dan mudah lebur. Maka para ibu agar tidak melakukan hal tersebut ketika walaupun anaknya meminta makan yang memang harus dilakukan seperti itu, tidak perlu gitu. Yang kedua, mengunyah makanan yang setiap kali digigit ia mengeras gitu. Maka makruh hukumnya dan tidak haram, makruh saja selama tidak masuk ke tenggorokan. Ini Imam Asy-Sya'bi, Imam Nakhai dan Imam Syafi'i gitu. Jadi makanan itu tidak ada rasanya sama sekali dan setiap dikunyah itu mengeras. Dan saya juga belum tahu makanan apa yang memang modelnya seperti itu. Yang jelas para ulama membahas semua ilmu sampai hampir tidak ada ilmu yang tidak dibahas oleh para ulama gitu. Yang kemudian mungkin ini akan selaras di tahun-tahun setelah mereka gitu. Nah, jadi itu yang hal-hal yang dimubahkan, hal-hal yang mubah boleh artinya dilakukan oleh mereka yang berpuasa. Yang pertama, mandi boleh di pagi hari, siang hari, sore hari. Kemudian menyiram kepala dengan air dingin, itu pun boleh. Walaupun niatnya untuk menghilangkan dahaga. Kemudian yang mencium pasangan bagi yang berpuasa itu pun boleh jika tanpa dengan syahwat gitu. Kalau takut jatuh ke dalam syahwat maka lebih baik untuk ditinggalkan. Kemudian hukum bersiwak, kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwasanya hukumnya boleh. Walaupun imam kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh orang yang melakukan bersiwak setelah zuhur. Berarti kan siwak itu bisa kita gantikan di zaman kita ini mungkin ya seperti sikat gigi, pasta gigi dan sebagainya gitu. Tapi tentu saja siwak Pepsodent, pasta gigi itu tidak bisa mewakili siwak gitu. Maksudnya tidak bisa menggantikan posisi siwak karena perbedaan keutamaan yang sangat banyak sekali gitu. Mencicipi makanan bagi yang berpuasa itu pun hal yang mubah, boleh-boleh saja. Hukum mengunyah makanan seperti yang tadi sudah kita bahas. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iftar dan sahur. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.